Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Melalui Perguruan Nasional Taman Siswa, ia berusaha memberikan kesempatan belajar bagi semua golongan, terutama rakyat kecil yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Semangatnya dalam dunia pendidikan juga tercermin dalam semboyan yang masih digunakan hingga saat ini, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Berikut adalah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Pada 2 Mei 1889, Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Lalu ia mengenyam pendidikan di European Lager School (ILS), yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa, dan melanjutkannya ke Schoolstad Opleiding voor Artsen Stovia, yaitu sekolah kedokteran untuk pribumi di Jakarta. Namun ia tidak menyelesaikan studinya karena sakit. Lalu Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar terkenal, yaitu Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang andal karena tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Pada 20 Mei 1908, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan Budi Utomo, yaitu organisasi yang berfokus pada persatuan dan kemajuan rakyat Indonesia. Lalu, pada 25 Desember 1912, bersama dengan Ernest Seusteker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Partij, partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, pendaftaran berstatus hukum partainya ditolak oleh Belanda karena dianggap akan menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat. Selanjutnya, pada 13 Juli 1913, Ki Hajar Dewantara menulis artikel Als ik in Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, yang mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Akibatnya, ia diasingkan ke Pulau Kupang dan Banda bersama dua rekannya yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, namun menginginkan untuk diasingkan ke Belanda sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Selama di Belanda, ia mendalami ilmu pendidikan dan memperoleh European Acte, sertifikat pendidikan bergengsi di Eropa. 6 September 1919, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia setelah masa pengasingan selama 6 tahun dan semakin mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa, sekolah yang memberikan pendidikan bagi rakyat kecil dan menanamkan semangat nasionalisme. 23 Februari 1928, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya supaya bebas dekat dengan rakyat serta sebagai bentuk kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Ia juga merumuskan semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarsa di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dukungan. Lalu, pada 2 September 1950, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia. 19 Desember 1957, Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan gelar Dr. Honoris Causa atas jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Pada 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta dalam usia 69 tahun. 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Soekarno. Pada 16 Desember 1959, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, yaitu 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang juga menjadi hari libur nasional. 31 Agustus 1970, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara. Pada 5 Oktober 1998, wajah Ki Hajar Dewantara diabadikan dalam uang kertas Rp20.000 edisi 1998.